Satu, dua, tiga. Halo semuanya. Perkenalkan, aku Muhammad Ali Fadlur Rahman. Perkenalkan, aku Andika Ikal Ramadan. Dan aku Yeremi Giovanusur Simatupang. Dalam video ini, Kita akan membahas tentang Penipisan ozon. selamat menyaksikan. Lu tahu nggak sih, Jar? Akhir-akhir ini lagi rame ya tentang berita penipisan ozon. Emang ozon itu apa sih? Emang sepenting itu ya? Iya sih, menurut gua ozon itu penting tau. Karena menurut gua nih ya, ozon itu tuh udah kayak pelindung kita dari radiasi sinar ultraviolet itu. Oh. Itu bukannya si Alif sama Jere ya? Mereka lagi ngapain? Lagi pada ngomongin apaan nih? Tadi denger-denger ada ozon-ozonnya ya? Iya sih, gue juga baru baca-baca soal ozon. Tahu nggak sih kalau ozon tuh sebenarnya kayak tameng buat kita, tapi sekarang itu udah mulai menipis. Hah? Serius? Emang bisa ozon menipis? Penyebabnya tuh gara-gara apa sih? Jadi si ozon ini itu bisa menipis gara-gara bahan kimia yang disebut sama CFC. Jadi CFC itu singkatan dari klorofluorokarbon. Nah, bahan ini itu banyak dipakai di AC-AC, terus kulkas lama sama aerosol. Ketika si CFC ini mencapai ke atmosfer, dia bakalan dipecah sama matahari. Nah, yang bahaya itu di sini. Si CFC dipecah jadi fluorin. Nah, si fluorinnya ini bisa beresiko buat ngerusak lapisan ozonnya. Oh iya, gua juga pernah baca tuh. Klorin dari CFC itu biasanya memecah ratusan ribu molekul ozon hanya dari satu atom klorin. Nah, makanya lubang ozon terbesar di dunia itu di Antartika. Waduh, bahaya juga tuh. Apa dampaknya buat kita? Kalau misalnya ozon nipis, apa yang akan terjadi sama kita nanti? Dampaknya besar loh. Radiasi UV yang lebih kuat itu bisa menembus ke permukaan bumi. Nah, yang kena dampak itu banyak. Kayak misal manusia, mereka bisa meningkatkan resiko kanker kulit, katarak, dan juga gangguan kekebalan tubuh. Tapi selain manusia, hewan dan tumbuhan juga bisa kena dampaknya. Contoh kayak plankton yang jadi dasar rantai makanan di lautan itu jadi terpengaruh banget sama adanya ozon yang bolong ini. Tapi sebenarnya dunia juga udah mulai bergerak kok buat ngatasin permasalahan ini. Lu pernah denger nggak sih terkait protokol Montreal itu? Nah, itu tuh kesepakatan internasional yang dibuat di tahun 1987 untuk mengurangi produksi dan penggunaan CFC. Nah, bener banget tuh. Dan itu juga terbukti berhasil. Sekarang jumlah bahan perusak ozon kayak CFC itu udah berkurang banyak. Kayak misal kulkas-kulkas lama dan AC itu udah diperbarui supaya mereka nggak ngasilin CFC lagi. Dan lapisan ozon juga udah mulai pulih secara perlahan. Tapi kita harus tetap hati-hati, soalnya masih ada beberapa bahan kimia selain CFC yang bisa merusak lapisan ozon. Terus kita ngapain nih buat bisa bantu ngelindungi lapisan ozon? Nah, jadi hal yang bisa kita lakuin itu mulai dari hal yang simpel aja. Kayak misal, kita pastiin kalau barang elektronik yang kita beli kayak AC, kulkas, itu mereka nggak ngasilin CFC. Dan juga kita bisa menghindari produk-produk yang mengandung aerosol. Kayak misal, produk-produk kosmetik dan juga pestisida yang bisa merusak ozon. Gitu. Nah, bener banget tuh. Dan juga kalau bisa, kita juga harus mendukung kebijakan atau program yang peduli lingkungan. Meski langkah kecil, kalau dilakukan banyak orang, dampaknya pasti bakal besar banget. Wah, ternyata menjaga lapisan ozon sepenting itu ya. Mulai sekarang, gue kayak bakal lakuin hal-hal yang lu pada sebutin tadi dah. Nah, itu dia. Setiap tindakan kecil yang kita lakuin itu benar-benar bisa bikin perubahan banget. Bisa bikin perubahan besar banget bagi bumi. Nah, makanya mulai sekarang ayo kita jaga bumi bersama-sama demi generasi yang akan datang.